wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqullahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh ini istimewa dan waktu sekejap dua kajian, Masya Allah. Saya tadi berharap Syekh melanjutkan, karena jarang dapat duduk di bawah seperti itu. Tapi beliau jazakallah khairan memberikan saya waktu. Sebenarnya tadilah saya mohon maaf sudah bersiap-siap, tapi datang hajat yang tak boleh ditakhirkan. Itu masalahnya. Pada jauh sebelum subuh saya sudah ingin mendatangkan hajat itu, tapi tidak datang. Pas mau selepas azan pula akhirnya terpaksa sholat di masjid dekat rumah. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna dari seluruh aspek yang diperlukan. Tidak ada suatu pun kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan jalannya, dan tak satu pun keburukan beliau telah peringatkan daripadanya. Nah, termasuk kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab akhlak dalam berinteraksi baik dengan Allah, dengan Rasulnya, dan sesama kaum muslimin, bahkan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita alhamdulillah sudah masuk ke bab yang ke-198, yaitu babu as-sibab. Babu as-sibab. As-sibabu min at-tafa'uli baina shakhsain atau baina jihatin. Min sabba yusabu musabatan wa sibaban, ka qatala yuqatilu muqatalatan qitalan. Artinya saling mencaci dan memaki. Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui bab ini ingin menunjukkan kepada kita termasuk akhlak yang harus dijauhi, adab yang sangat rendah adalah saling mencaci dan memaki antara sesama muslim. Oleh sebab itu maka beliau sengaja menuliskan bab ini, babus sibab, yakni musabbah. Tidak boleh saling mencaci dan memaki. Dan di sini juga terselip makna bahwasanya andainya kita dimaki orang atau dicaci orang, maka sebaiknya jangan dibalas, apalagi bulan puasa yang akan segera datang. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu au jahilahu falyaqul inni imru'un shaim. Nah, asalnya mukmin memang begitu. Dimaki tidak membalas dengan memaki pula. Itu asalnya. Asalnya tidak memaki. Dan apa pula fadilat bagi orang yang meninggalkan itu? Maka dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan 3 hadis.
Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Umayyah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Umayyah At-Taimi Al-Qurashi. Qala haddatsana Isa ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Musa juga At-Taimi, an Abdullah ibn Kaisan, dari Abdullah ibn Kaisan juga At-Taimi, dan martabatnya adalah dhaif. Oleh sebab itu hadis ini didhaifkan dengan Abdullah ibn Kaisan. An Ikrimah, dari Ikrimah Al-Barbari. Ikrimah Al-Barbari maula Abdullah bin Abbas dan sekaligus muridnya yang terkenal. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, salah satu dari Al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah yang merupakan ulama di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amri ibn Al-As, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, dia berkata, istabba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki. Istabba, saling mencaci maki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kronologinya? Fasabba ahaduhuma wal akharu sakit. Salah satu mulai mencaci makinya, yang satunya sakit. Apa sakit? Sakit hati. Sakitun, diam, tidak membalas. Itu maksudnya, bukan sakit. Baik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Thumma raddal akharu, tidak tahan dimaki terus. Akhirnya yang kedua membalas mencaci maki. Panahadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat yang satunya ikut membalas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dari tempat duduknya. Faqila nahadta, ya Rasulullah, kenapa kau bangkit dan meninggalkan tempat? Qala nahadatil malaikatu fanahadtu ma'ahum. Melihat yang satu membalas cacian tadi, malaikat pun pada bangkit meninggalkannya. Oleh sebab itu saya pun ikut bangkit meninggalkannya. Inna hadza ma kana sakitan raddatil malaikatu ala allazi sabbah. Ini orang selama dia masih diam tadi, malaikat yang membalas caci maki saudaranya tadi. Falamma radda nahadatil malaikah. Tapi ketika dia ikut pula mencaci, membalas, malaikat pun pergi. Malaikat pun pergi. Ini riwayat, Masya Allah, ya, kalau bukan karena dhaifnya, luar biasa. Ya, luar biasa. Yaitu berkaitan dengan masalah iman, bahwa orang-orang yang menahan diri dari mengatakan mencaci maki itu disertai oleh malaikat dan dibelanya. Walaupun pada asalnya seseorang yang dizalimi boleh membalas sesuai dengan kadar kezaliman yang dia tanggung. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka kalimat atau kata-kata dikeraskan dengan ucapan-ucapan buruk kecuali orang yang dizalimi. Illa man zulim. Ya, orang yang dizalimi punya hak untuk membalas. Tetapi yang lebih utama daripada itu adalah tidak membalas. Apa sebab? Kan cuma kata-kata. Walaupun sakit kata-kata itu luar biasa. Luka kena pedang banyak obatnya. Tapi kalau luka di hati, kemana obat nak dicari? Begitu kata para pujangga. Ya saya? Kalau sakit hati susah diobati.
Tapi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, obat segala penyakit hati itu adalah iman. Adalah iman. Dan bisa melapangkan hati ini. Jangan dibuat penjara-penjara dalam hati kita. Penjara tidak ada yang bagus modalnya. Ada tampilan penjara yang bagus? Tidak ada. Makanya kalau hati kita penuh dengan penjara-penjara, sebulan bersalah, kita tahan di hati kita. Sebulan bikin kesilapan, kita tahan di hati kita. Akhirnya penuh sesak hati kita oleh orang-orang bersalah. Kalau sudah penuh sesak oleh orang-orang bersalah, tidak ada cinta di sana. Tapi kalau sebulan berbuat baik, masukkan ke dalam tamannya. Sebulan mengajarkan ilmu, masukkan dalam taman hati kita. Sebulan, Masya Allah, menawarkan kita jadi menantunya, masukkan dalam hati kita. Kebaikan-kebaikan ini, Masya Allah, akhirnya hati kita penuh dengan orang-orang baik. Mana yang lebih bagus? Hati yang di dalamnya ada penjara-penjara, isinya orang-orang buruk, atau hati yang di dalamnya ada taman yang luas, isinya orang-orang baik? Saya yakin orang-orang baik akan lebih bawa kebaikan dan kelapangan daripada orang-orang buruk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rumus untuk hidup bahagia itu sebenarnya adalah jangan bawa orang-orang tak bahagia dalam hati kita. Jangan bawa orang-orang yang merusak kebahagiaan dalam hati kita. Jadi jangan dicatat ya, semua orang berbuat buruk jangan dicatat. Lupakan segera, tidak usah diingat. Tapi kalau orang buat baik, ingat selamanya. Sebab apa? Orang buruk kalau kita ingat membuat kita akan melaknat. Sah? Tapi orang baik kalau kita ingat membuat kita akan bermunajat. Maka beda lisan yang suka melaknat dengan lisan yang suka bermunajat. Oleh itu, Masya Allah, tabarakallah, khususnya menjelang Ramadan ini, lapangkan hati dari nama-nama orang-orang yang kita tawan dalam hati kita. Bebaskan mereka. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau menormalisasi, memperbaiki hubungan, maka pahalanya Allah yang menanggung. Masya Allah, Allah maha kaya, maha memiliki, maha pemurah, lalu dia menanggung. Tak perlu khawatir, pasti banyak. Pasti banyak, tidak akan terhitung oleh kita. Oleh sebab itu, maka dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa, yang ciri khasnya adalah bisa menahan amarah dan mau memaafkan manusia. Sulit? Tidak, sangat mudah. Sangat mudah. Itu bersikap, ini tidak perlu strata 2, strata 3 ada. Tidak perlu sekolah pun. Banyak orang tak sekolah tapi bahagia karena tidak buat penjara dalam hatinya. Tapi banyak orang yang Masya Allah sudah sampai ke puncak tetapi dadanya sesak karena banyak penjara di dalamnya. Oleh sebab itu isi hati kita dengan taman-taman yang indah sehingga isinya orang-orang yang berbahagia, sehingga hati kita senantiasa bahagia. Karena tidak mungkin membawa kebahagiaan kecuali memang orang-orang yang memang sudah bahagia pula. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis atau riwayat yang kedua, qala rahimahullah, haddatsana Hisham ibn Ammar, masyhur Hisham ibn Ammar Asy-Syami. Ini masyhur juga Syekh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Qala hadatsana Rudaih ibn Atiyah, dalam menceritakan kepada kami Rudaih ibn Atiyah Al-Umawi. Qala hadatsana Ibrahim ibn Abi Ablah, dalam menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Abi Ablah Al-Madani. Beliau ini saduqun qad yukhti an Ummu Darda, dari Ummu Darda radhiyallahu anha al-kabira, anna rajulan ataha, seseorang datang kepadanya, faqala, lalu dia berkata, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik, ada orang yang memfitnahmu di depan Abdul Malik. Siapa Abdul Malik ini? Khalifah Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam.
Ini termasuk salah satu khalifah terkenal di Bani Umayyah. Ya, di samping beliau alim, juga ahli ibadah, kemudian juga dikenal dengan keadilannya. Nah, Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala, ada orang yang mengadukan Ummi Darda di depan Abdul Malik ibn Marwan. Padahal kaum muslimin adalah kekurangan adab orang, termasuk kurang adab seperti disebutkan oleh Abdullah bin Muqaffa dalam kitabnya Al-Adabul Kabir. Al-Adabul Kabir, laisa minal adab, laisa minal adab, tidak termasuk beradab, antazkura khasmaka indaman lahu sultan. Tidak termasuk beradab orang yang menyebut keburukan lawannya di depan penguasa. Jadi orang-orang yang Allah berikan tempat di mata penguasa sehingga kadang-kadang jadi staf ahli, jadi penasehat, hindarkan jadi pembisik. Ini kan kadang ini penasehat tapi jadi pembisik. Kalau pembisik kan yang buruk-buruk dibisikannya, ya, was-was. Nah, antum kalau jadi penasehat berikan nasihat, bukan bisikan-bisikan. Ya, ada, masya Allah. Kalau ketika dia dekat dengan penguasa, Ustaz Hidayat itu jangan diajak-ajak ya, ini bahaya itu. Apanya bahaya? Dia sudah berapa negara dilalui untuk menuntut ilmu, ya sih? Menuntut ilmu sampai ke Jakarta dan sampai ke Singapura, sampai Singapura sih. Lulus Singapuranya, transit lulus alhamdulillah. Dan sampai ke Thailand, sih, sampai ke Malaysia, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mesir, sampai ke Sudan. Masalah sehingga hampir juga di orang Sudan, enggak ya? Muslim. Lalu dibilang antum jangan dia aja. Ini ada pembisik-pembisik yang tidak mencari kebaikan tapi adalah mencari keburukan. Ini tidak termasuk adab. Kata Abdullah bin Muqaffa, laisa minal adabi an tazkura khasmaka bisu'in inda dhi sultan. Jangan kau sebut keburukan lawanmu, lawan ya, apalagi kawan. Tidak, yang sebagian kawan pun dilibasnya. Ya sah? Kawan pun ada dilibasnya. Bukan kawan biasa, kawan dekat dan akrab sekali. Na'udzubillah. Nah, oleh itu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma jadi orang dekat Khalifah Umar bin Asad, Umar bin Khattab, jadi penasihat Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat senior. Lalu ayahnya menasihati, ya bunayya, inni ara amirul mu'minina yuqarribuka ila nafsih. Sesungguhnya saya melihat Amirul Mukminin Umar menjadikan kamu orang dekatnya. Sebenarnya yang senior-senior agak kurang ini juga, tapi Umar tahu nilai, karena la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tidak tahu nilai orang yang punya kelebihan kecuali yang punya kelebihan juga. Ya, kalau ada orang tidak tahu orang yang punya kelebihan, tidak tahu dia kelebihannya, sebenarnya dia tidak punya kelebihan, sehingga dia ingin menutupi kelebihan orang lain. Umar dah, dia tahu kelebihan Abdullah bin Abbas kecil, tapi kecil-kecil cabai. Kecil-kecil cabai? Enggak, bukan cabai rawit, ini mutiara ini. Cabai rawit bikin sakit perut, tapi kalau mutiara bikin sehat. Nah, kalau istri kita sedang sakit, bawakan mutiara pulang. Itu cepat sembuh dia itu. Lebih cepat sembuh dia bawa Panadol. Iya. Jadi nanti kalau pulang sakit apa deh? Misalnya menceret kan? Beli entostrop, ya. Tapi masukkan di buku entostrop itu 5 lembar jadi yang merah-merah. Langsung sembuh tuh. Belum, tidak jadi minum obatnya dah sembuh bang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata Abdullah, kata ayahnya, fahfaz minni thalathan atau thalatha khisal. Kamu pegang dariku
3 adab, 3 sifat. 1 kata ayahnya, la tubadirhu bil kalam illa idza talaba minka. Kamu kan yang paling kecil umurnya baru 18 tahun, paling junior. Jangan kau mulai bicara. Ingat, ini majelis orang-orang senior di sini. Jangan kau memulai berbicara sampai Amirul Mukminin sendiri yang meminta. Sebab apa, ikhwan? Orang-orang senior kita, sebaik apapun hatinya, tapi lihat yang junior mendahului, itu akan ada was-was dalam hatinya. Apalagi syaitan tak pernah berhenti. Makanya biarkan yang senior-senior dulu. Dan alhamdulillah, ini yang selalu saya usahakan di majelis, ya, di majelis besar-besar. Ya, kadang-kadang gara-gara saya memperhatikan yang senior, junior saya melewati saya kadang. Awak belum bicara, junior sudah duluan. Tapi enggak, saya tetap bertahan. Saya lihat dulu, masih ada yang senior-senior, saya tunggu mereka. Mudah-mudahan apa yang akan mereka tanyakan atau mereka ingin sampaikan, apa yang ingin saya sampaikan sudah mereka sampaikan, selesai. Sebab kata Umar bin Abdul Aziz, la yalzam an yakuna la fi kulli maqamin maqal. Tidak mesti dalam setiap makam antum punya ucapan. Mungkin saudaramu lebih dulu. Nah, ini nasihatnya. Ya, awak yang paling tua, tiba-tiba yang paling muda lebih dulu bicara. Kadang-kadang ada waktu untuk kita. Syaitan akan main di situ. Syaitan akan main, ini adik kita tidak tahu diri ini. Padahal awak juga didik dia katanya kan. Awak juga yang didik, tapi tidak tahu malu. Majlis ini majlis terhormat karena khalifah. Maka jangan kau mulai bicara ya nak ya, sebab masih banyak ahlul badr, sahabat-sahabat senior di dalamnya. Kamu kan baru lahir 3 tahun sebelum hijrah. Agar itu, karena itu memang ada sahabat yang tim penasihat Umar itu yang istilahnya apa ya, ngomong-ngomong gitu ya. Gimana pula Amirul Mukminin ini disuruhnya kita duduk sama anak kecil kan? Ada. Akhirnya Umar membuat satu majelis untuk menguji, membuktikan kepada Abdullah bin Abbas kelebihannya. Akhirnya mereka diam setelah itu. Nah, kalau kau memang setiap majelis boleh bicara, tak tunggu mereka, ini hati-hati, merusak. Ini adab yang kadang-kadang hari ini susah ditahan atau susah diperhatikan oleh anak-anak kita, apalagi yang sudah biasa jadi korlap untuk demo. Ya, korlap demo, kadang-kadang bicara depan orang yang harus dihormati tidak dengan bahasa-bahasa terhormat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa hari ini masyayikh kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat ketat dan tegas menolak demo? Karena itu. Karena kadang-kadang ucapan yang tak patut dikatakan oleh orang-orang yang belum, kalau ibarat umur belum setahun jagung, belum apa lagi ya? Setampuk pinang, lupa tuan-tuan semuanya. Umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang. Ini yang diprotes tidak tanggung-tanggung. Presiden, yang mahasiswa baru semester 2, IPK hanya 2, ingin mengkritik presiden. Apa yang akan dibuat? Apa yang akan dibuat? Kita datang ke sini untuk belajar, bukan untuk mendemo. Sehingga habis kadang-kadang hari di lapangan. Padahal besok kalau sudah punya tanggungan, tidak ada lagi kesempatan untuk cari ilmu. Sekaranglah waktunya. Jadi waktu-waktu muda ini menggali ilmu, bukan untuk mengkritisi orang-orang yang Allah beri amanah tersebut. Kita belum apa-apanya. Ini Abdul Malik bin Marwan yang disebut di dalam ini, beliau pernah dikritik oleh kawannya. Dulu sebelum kau jadi khalifah kritis sekali. Sekarang yang terjadi dulu lebih parah lagi sekarang. Baru dia tahu, dulu saya bicara atas nama pribadi, sekarang saya kalau bicara atas nama seluruh umat. Beda rupanya ya, bicara lepas dengan orang yang bicara sudah punya jabatan. Besok kau kalau sudah jadi gubernur, tidak akan demo lagi tentu. Pasti itu. Sekarang sendiri-sendiri itu masalahnya. Besok kalau sudah jadi bupati, antum melarang orang demo sah, karena sasarannya antum. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat Allah,
Kata ayahnya, jangan kau mulai bicara sebelum disuruh. Yang kedua, ini yang penting, yang masuk dalam bab ini. La taghtab indahu ahada. Jangan kau ghibah seorang pun di depannya. Apa sebab? Karena kadang ada masanya ketika kita menghibah seolah-olah memprovokasi. Dan dia menjatuhkan hukuman kadang lebih daripada yang seharusnya. Akhirnya dia zalim gara-gara kita. Dia zalim gara-gara kita. Maka kalau kau jadi penasehat, jangan jadi pembisik. Jangan jadi pembisik. Kadang-kadang gara-gara pembisik inilah harusnya kita maju 5 langkah dalam keilmuan, dalam capaian, kemajuan daerah, kemajuan kampung, kemajuan negara, bangsa ini. Tapi gara-gara pembisik, orang-orang yang ahli dibelakangkan, yang tidak ahli itu yang dikedepankan. Tidak sedikit kadang-kadang orang tidak punya keahlian jadi staf ahli, sedangkan yang punya keahlian dinonjolkan. Apa sebab? Gara-gara pembisik, bukan penasehat. Karena itulah kalau bahasa kita takut timpik gelombang. Pada gelombang itu semakin indah kalau berlimpit-limpit. Iya. Tapi maksudnya gelombang radio barangkali Ustaz ya, timpit gelombang. Ya Syekh, kalau antum antenanya ampernya tinggi tak akan timpit. Maka upayakan untuk punya antena tinggi sehingga siaran kita terimpit semua orang. Yang kedua, atur jam tayangnya. Atur jam tayangnya, tidak masalah. Yang junior dikit jam tayang, kita sudah junior lebihkan jam tayang, tidak ada masalah. Antum menangani 5 bidang, kasih dia 2 bidang. Ini tidak, sama sekali tidak beri peluang, padahal dia punya potensi yang luar biasa di bidangnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi jangan ghibah seseorang di depan penguasa. Yang ketiga, la tufsilu sirrah. Ada yang rahasia jangan dibeberkan. Karena masuk ke telinga orang yang hasad, masuk ke telinga orang yang dendam kesumat, akhirnya nanti menjadi presiden yang tidak baik. Dan sekarang Ummu Darda dighibah orang di depan Abdul Malik ibn Marwan. Nah, bagaimana sikap dia? Faqalat in nu'ban bima laysa fina. Naam, fatalama zukkina bima laysa fina. Andainya kita dizalimi, al-ghaban maknanya az-zulm. Andainya kita dizalimi dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada kita, yang sesuatu yang tidak ada pada kita, fatalama zukkina bima laysa fina, itu semata-mata kita dibersihkan dengan fitnah-fitnah yang tidak ada pada kita. Kaum ikhwani fillah, ini jawaban luar biasa dari Ummu Darda. Siapa dulu dong abangnya? Abu Darda. Tahu kan Abu Darda? Hah? Yang tahu masjid Abu Darda saja ya. Abu Darda sahabat yang dikenal dengan Masya Allah, sampai dinasihati oleh Salman Al-Farisi, ya, berkunjung ke rumahnya. Pokoknya selesai isya, sholat malam sampai subuh. Sampai Ummu Darda sedih dibuatnya. Jarang selimut disingkap. Coba yang kan. Tidak paham ya, masih di bawah umur. Apalagi dekat puasa nih. Jadi jarang masak di rumahnya, bukan karena pelit, tidak, selalu puasa. Subhanallah. Akhirnya Salman Al-Farisi pernah berkunjung ke rumahnya di Syam. Malam hari ketika dia bangun cepat lebih awal, kata Abu Darda, kata Salman, "Weh, tidur dulu, belum waktunya." Di awal malam dia udah bangun. Dia tidur sekejap sekali, udah bangun. Ya, orang kalau sudah menikmati badan, tidak mau dia tidur sih. Awal kalau sudah menikmati tidur supaya badan itu bisa bedanya. Tadi Abu Darda, Masya Allah. Akhirnya tidur lagi dia. Tapi tidak mau dia, bangun tengah malam. Kata Abu Salman, tidak, belum sekarang. Dia patuh juga. Salman kan senior umurnya. Atau tahu kan Salman umurnya lebih dari 100. Jadi akhirnya bangun dia di sepertiga malam terakhir. Baru kata Salman, al-an hayna naqum, ayo kita qiyamul lail.
sepertiga malam. Dilarang oleh Salman. Nih. Kenapa? Kenapa? Karena ketika Salman datang, dilihatnya Ummu Darda pakaiannya, ya pakaian orang yang tidak ini. Istilahnya orang yang sudah meninggalkan dunia, kacau gitu ya. Apa macam ni kau kayaknya kan? Kalau bahasa kita dusi itu boleh ya. Namanya kau kain. Hanya Abu Darda nak kau tengok dan Abu Darda tidak pernah lagi nengok saya. Itulah bahasa kiasan ya, paham kan? Nah, kalau belum paham cepat jadi dewasa. Nah, jadi kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Jadi tidak perhatikan, akhirnya tahulah Salman, tengoknya Abu Darda memang badannya juga dah kurus. Masalah. Kalau tengok saya pasti ini jarang puasa nih kan. Nah, mungkin muslimin dirahmati Allah. La ilaha illallah. Nah, inilah suami dari Ummu Ad-Darda tadi. Nah, kalau orang begini kan tidak masalah. Antum adu-adukan saya depan penguasa, tidak masalah. Sebab yang kau katakan itu tidak ada pada kami. Sah? Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun bilang, inna rasulakum allazi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasul yang diutus pada kalian ini gila. Musa tidak jawab. Sebab apa? Satu, Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila. Buktinya? Apa buktinya? Fir'aun tahu Musa tidak gila. Nah, Rizky, apa buktinya? Fir'aun tahu Musa tidak gila. Wih, pernah kalian dengar ada orang menyerang kiai? Pernah? Melukai bahkan membunuh? Pernah? Ketika ditangkap, oh langsung gila. Kalau gila, tidak diproses. Sah? Nah sekarang Fir'aun proses tidak Musa? Diprosesnya tidak Musa? Diprosesnya. Kan ya? Di sidang depan orang ramai, di apa? Disuruh apa namanya? Diadu dengan tukang sihir. Berarti dia yakin Musa tidak gila. Seorang gila tidak bisa dibawa ke mahkamah. Makanya banyak orang di Indonesia nih yang supaya bebas gila. Bahkan ada wali gila. Iya, tidak ada lagi cara untuk menaikkan ratingnya. Akhirnya jadi wali gila, wali majzub. Nah, ya kalau wali gila kan susah dideteksi, susah diuji. Cuman para pengikut akan menganggapnya sebagai wali. Dibuat tafsiran saking cintanya sama Allah sampai gila. Ya, kita tidak menemukan dalam catatan sejarah sahabat sampai gila mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak ada yang gila sampai mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang gila seperti ini salah kaji. Oleh sebab itu jangan sampai salah kaji supaya tidak jadi wali gila. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Musa tidak jawab. Tapi ketika diproses oleh Musa, oleh Fir'aun, alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami dulu yang didik kamu? Hah? Kan dia oleh Musa. Itu ala an abatta bani Israel. Kamu sendiri yang salah. Karena kamu memperhambakan bani Israel. Coba kamu bebaskan kami. Tidak mungkin saya masuk. Gara-gara kamu memutuskan setiap anak yang lahir dibunuh, tentu ibu saya disuruh Allah meletakkan anaknya dalam kotak, lalu dihanyutkan. Dan Allah ilhamkan kepada ibu Musa, kami akan kembalikan kepadamu. Akhirnya dia berikan. Yang menjadi penyebab kan Fir'aun sendiri. Maka dijawab oleh Musa, bukanlah salah saya. Kenapa? Saya begini. Tapi ketika disebut gila, Musa tidak jawab. Nah, kalau antum difitnah dengan sesuatu yang tidak ada pada antum, santai saja. Itulah kata Ummu Ad-Darda. Tidak perlu dia mencak-mencak bulan, tidak tahu dia saya nih istri sahabat ini kan. Tidak perlu. Apalagi istri pejabat. Mana yang lebih hebat? Istri pesahabat atau istri pejabat? Serius nah. Mana yang lebih hebat? Istri sahabat atau istri pejabat? Istri sahabat. Nah,
di sahabat. Dia enggak apa-apa. Kita dibersihkan dengan fitnah yang dikatakan orang yang tidak ada pada kita. Alhamdulillah. Kalau gini akan mencaci maki enggak dia? Enggak. Dia tak akan balas. Diamkan sajalah. Orang kan tidak tahu. Orang kan tidak tahu. Oleh sebab itu ketika ada dai misalnya dilarang mengaji, dia bilang tidak boleh ngaji masjid ini, masih banyak masjid lain. Taman. Daripada komentar di koran kurang ajar, tidak punya otak dan sudah apa. Sama juga ketika berbeda pendapat dengan sesama kita. Tidak perlu kita mengatakan andainya dia menggunakan otak dan sebagainya. Tidak perlu. Karena kita tahu semua orang ketika berkata pasti menggunakan otak. Coba bilang, kita sarapan pakai apa nih pagi ini? Mulai dia muter otaknya kan, untuk sarapan aja muter otak. Masa untuk beragama tidak muter otak? Cuman kadang ada yang salah putar, terbalik. Ya, harusnya putar ke kanan, putar ke itu aja masalahnya. Ada yang salah putar. Tapi semua kita menggunakan otak, menggunakan akal. Walhamdulillah. Kalau tidak gunakan akal namanya itulah majnun tadi. Itulah majnun. Kan kita kan alhamdulillah kan segar. Kalau kita waras. Alhamdulillah. Dan orang yang mengatakan kita tidak punya otak itu sebenarnya dia tahu. Kalau kandungnya kalau dia tahu bahwa kita tidak punya otak, tidak perlu ditolaknya, tidak perlu dikritiknya. Kenapa dikritik? Karena dia punya otak, cuma beda dengan otak saya. Itu aja masalahnya. Kaum muslimin sama dengan orang ketika menjelek-jelekan seorang ulama kadang-kadang, karena dia tahu ulama ini punya potensi besar, maka harus dihambat dengan fitnah besar. Makanya sebagai alim, sebagai antum, sebagai apapun, difitnah orang dan itu enggak ada pada kita, enggak usah mencak-mencak, enggak usah mencaci maki. Wallahu musta'an. Ini mohon maaf, Ustaz saya sebentar tadi, saya kok jadi lama ya? Itulah bedanya. Ya, beliau ini masya Allah daging terus. Kalau saya kan masuk kulit-kulitnya, saya bawa juga. Ya semua. Ya, saya, dia dagingnya diberikan. Tapi saya ngajar begini saya. Siang, alhamdulillah. Enggak, kalau ngajar saya berhentikan aja. Tinggal satu lagi ya. Qala hadatsana Syihab bin Abbad. Telah menceritakan kepada Syihab bin Abbad. Qala hadatsana Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi. Diceritakan kepada Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi an Ismail dari Ismail ibn Ja'far an Qais dari Qais ibn Abi Hazim qala Abdullah berkata Qais ibn Yazid An-Nakhai, bukan ibn Abi Hazim, Qais ibn Yazid An-Nakhai qala Abdullah, berkata Abdullah. Kalau orang-orang Kufah bilang berkata Abdullah atau an Abdullah atau Sami atau Abdullah atau anna Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza qala ar-rajulu li sahibihi." Ini hadis mauquf dari beliau, "Idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwwi." Engkau adalah musuhku. Faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Maka salah satu dari keduanya keluar dari Islam. Tentu maksudnya ini ketika dia berbicara tentang masalah agama. Jadi kamu adalah musuhku. Karena mengatakan, memposisikan seseorang sebagai musuh, padahal kita satu agama, berarti pasti salah satunya keluar. Ini menurut beliau. Au bari'a min sahibih, atau lepas dari saudaranya. Kalau lepas dari saudara muslim berarti kita bukan muslim. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, sibabul muslimi kufrun wa qitaluhu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang beriman itu adalah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran. Artinya masuk akhlaknya orang kafir memerangi orang muslim. Orang muslim tidak boleh diperangi. Qala Qais, berkata Qais ibn Yazid Nakhai, wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah. Naam, dan setelah itu saya diberitahu oleh Abu Juhaifah At-Tabi'i di Al-Kufi, anna Abdullah, bahwa Abdullah bin Mas'ud
Qala berkata, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat, maka tidak dihukum seperti tadi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Sekali lagi, orang yang mencaci saudaranya sampai mengatakan dia adalah musuhnya, ini lebih daripada mencaci sih. Ya. Mencaci mungkin menyebutkan keburukannya, menyebutkan ke ininya, tapi kalau sudah menyebutkan ke Anda musuh saya, ini berbahaya. Makanya seolah-olah dia tidak bersaudara lagi. Nah, maka ini juga akhlak dan adab yang rendah yang tak boleh dipelihara. Baik, dengan demikian selesai bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, bab sakil ma, InsyaAllah ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf, ini sudah datang jemputan nampaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.